Perjalanan politik pria asal Jombang ini terlihat rapi dan lengkap. Ia memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Sosok ini menjadi panutan politik bagi kader PKB dan sebagian besar warga NU. Tak hanya warga PKB dan NU yang mengakui ketokohannya. Pihak luar pun memiliki pandangan yang sama. Ia adalah sosok politikus yang mempunyai karakter, toleran, dan santun. Ia juga bisa berkoalisi dengan siapa saja asal sesuai dengan garis partai PKB dan kemaslahatan umat. Namun, ia juga bisa bersikap tegas meski harus melawan pamannya sendiri, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dia adalah Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Gus Imin atau Cak Imin. Lahir di Jombang, Jawa Timur 24 September 1966. Ayahnya adalah Muhammad Iskandar, guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Cak Imin menyelesaikan pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang dan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta. Lulus dari Aliyah tahun 1985, Muhaimin melanjutkan pendidikan sarjananya di FISIP UGM dan selesai pada usia 26 tahun. Ia melanjutkan masternya 10 tahun kemudian di Universitas Indonesia, UI, bidang komunikasi dan lulus pada tahun 2001. Sejak duduk di bangku kuliah, Muhaimin aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, dan terpilih menjadi Ketua Cabang PMI Yogyakarta pada 1994 hingga 1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Abdul Muhaimin Iskandar merupakan salah seorang politisi dan aktivis yang sangat peduli kepada perjuangan demokrasi. Dia sangat aktif sejak menjadi mahasiswa di UGM dan PMI dalam melawan otoritarianisme dan sentralisasi. Muhaimin sangat menyukai bidang jurnalis, bahkan pasca sarjananya mengambil program manajemen komunikasi di sebuah universitas negeri di Jakarta. Karir politik Muhaimin bersamaan lahirnya era reformasi. Pada saat itu, tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen. Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut pada usia 33 tahun, seperti ditulis di situs DPR, dia menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999 hingga 2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu. Karirnya terus meroket, seiring menjadi Ketua Umum PKB. Bersamaan dengan itu, pada pemilu 2004, Muhaimin terpilih kembali menjadi anggota DPR dan kembali menjadi Wakil Ketua DPR RI 2004 hingga 2009. Pada pemilu berikutnya, Muhaimin sukses untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR dan kali ini dia diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009 hingga 2014. Di penghujung jabatan menterinya berakhir, pada tahun 2014, Muhaimin secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB. Dia dianggap berhasil menaikkan suara pemilu PKB pada tahun 2014. Keberhasilannya berlanjut saat Muhaimin mengantarkan kader-kader PKB menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo 2014 hingga 2019. Sebagai wadah perjuangannya, karir politiknya dimulai ketika dia bersama para senior NU ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menjadi Sekjen PKB, kemudian dia menjadi anggota DPR sebagai ketua fraksi. Lalu dia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah PKB periode 2002 hingga 2007. Ayah tiga anak juga pernah menjadi memimpin Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, pada 1994 hingga 1997. Jabatan lainnya yang pernah dia capai adalah menjadi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Perindustrian Perdagangan dan Pembangunan. Karir pria yang sering dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin ini makin menanjak. Kini dia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menakertrans, sejak 22 Oktober 2009. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, SBY mengarahkan agar mantan Wakil Ketua DPR RI periode 1999 hingga 2004 ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
SBY juga mengamanatkan agar memperhatikan pendidikan dengan dunia kerja sehingga menghasilkan tenaga kerja yang menguasai bidangnya. Sebagai menaker trans, dia sangat peduli dengan kehidupan karyawan di Indonesia. Pada permasalahan outsourcing, dia melihat istilah tersebut sangat kabur. Apalagi sistem hubungan industrial yang beberapa bulan terakhir ditolak Serikat Pekerja itu, sebetulnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Caimin berharap, semua pihak termasuk media massa tidak lagi menggunakan istilah outsourcing ataupun alih daya. Selain itu, dia juga memperjuangkan nasib para TKI yang dianiaya. Muhaimin mengirimkan surat protes kepada Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia karena ada salah satu TKW yang diperkosa. Dia memprotes keras peristiwa pemerkosaan TKI yang dilakukan oknum kepolisian Malaysia. Meskipun pelaku kejahatan telah ditangkap, Muhaimin terus melakukan pendampingan kepada warga Indonesia yang bekerja di Malaysia juga pengacara. Muhaimin termasuk seorang politisi senior di DPR, dirinya terpilih untuk kedua kalinya, sejak DPR periode 1999 hingga 2004 hingga periode 2004 hingga 2009. Hal tersebut menunjukkan Muhaimin masih dicintai oleh konstituennya dan menjadi penyambung lidah rakyat. Di parlemen, menurut Muhaimin, dirinya akan berusaha berjuang agar DPR menjadi motor pembaharuan dari sistem ketatanegaraan. Di parlemen saat ini Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, bidang kesejahteraan rakyat untuk periode 2019 hingga 2024. Bagi pria kelahiran Jombang tersebut, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Sementara itu, di sela-sela kesibukannya, dirinya masih menyempatkan diri untuk menulis dan membaca, bahkan beberapa buku telah ditulisnya. Dirinya masih menyempatkan mengisi acara di beberapa radio yang mengangkatnya sebagai konsultan utama. Di sisi lain, kesuksesan yang diraihnya tidak terlepas dari peran dan dukungan keluarga. Tidak heran, di sela-sela waktu luangnya, Muhaimin selalu menghabiskan waktunya untuk keluarga. Pasangan Muhaimin Rustini Murtado dikaruniai 3 orang anak, Mega Safira, Rahma Arifah dan Egalita Az-Zahra. Orang tua, Muhammad Iskandar, ayah, dan Muhasonah Iskandar, ibu, kerabat, Abdul Halim Iskandar, kakak, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, paman. Riwayat pendidikan, SD, Mambol Ma'arif Denanyar Jombang. Tahun, 1076, SMP, Mambol MA, Arif Denanyar Jombang. Tahun, 1982, SMA. Men Yogyakarta. Tahun, 1985, S1 Visip, UGM Yogyakarta. Tahun, 1991, S2 Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia. Tahun, 2001, Karir, Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua PMI Cabang Yogyakarta, 1994 hingga 1997, Wakil Ketua KNP Yogyakarta, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, 1992 hingga 1994. Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, 1992 hingga 1994. Kepala Litbang Tabloid Detik, 1993. Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta, 1989. Staf Pengajar Pondok Pesantren Denanyar Jombang, 1980 hingga 1983, Sekretaris Jenderal DPP PKB, 2000 hingga 2005, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, 1999 hingga 2004. Wakil Ketua DPR RI, 1999 hingga 2004, Wakil Ketua DPR RI, 2004 hingga 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2009 hingga 2014, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, 2014 hingga 2019.